Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Paman Sam tentang seorang pemuda yang punya kisah luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengizinkan kita menjadi pemuda seperti yang terdapat dalam kisah ini. Jadi ceritanya, ada seorang pemuda keturunan Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah satu orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalami Islam dan mempelajarinya. Selain belajar, dia juga merupakan seorang aktivis Islam atau biasa berdakwah di sana. Ketika dia berada di Amerika, dia pernah berkenalan dengan seorang teman yang beragama Nasrani. Hubungan keduanya sangat akrab, dengan harapan suatu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah untuk memeluk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua jalan-jalan di sebuah perkampungan yang berada di Amerika. Dan kebetulan pada saat itu mereka melintas di dekat sebuah gereja yang ada di kampung tersebut. Temannya yang Nasrani ini meminta agar dia ikut masuk ke dalam gereja. Tadinya dia sangat keberatan, tapi karena temannya terus memaksa supaya ikut masuk ke dalam gereja, akhirnya dengan agak terpaksa, pemuda muslim itu pun mengikuti ajakan temannya tersebut. Pemuda muslim itu pun duduk di salah satu bangku dengan hening. Sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta memasuki gereja adalah mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk. Di saat itu, si pendeta agak kaget. Tiba-tiba si pendeta ini berkata, "Di tengah-tengah kita ada seorang muslim. Aku harap dia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Kemudian si pendeta terus berkata, "Di gereja ini ada seorang muslim. Kuharap dia segera meninggalkan tempat ini." Si pendeta berkata seperti itu sampai berkali-kali, tapi si pemuda muslim itu tetap diam dan tidak beranjak dari tempatnya. Hingga pada akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini, dan aku menjamin keselamatannya." Setelah sang pendeta berbicara seperti itu, barulah pemuda muslim tersebut bangkit dari duduknya dan langsung buru-buru keluar. Di ambang pintu keluar, pemuda muslim itu berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu kalau aku adalah seorang muslim?" Si pendeta menjawab, "Aku tahu dari tanda yang terdapat di wajahmu itu." Kemudian sang pemuda muslim itu berbalik menuju pintu keluar dan berjalan keluar dengan tenang. Namun sang pendeta melihat kesempatan itu. Dia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim itu di gerejanya ini dengan maksud mengokohkan markasnya tersebut, yaitu dengan mengajaknya berdebat supaya bisa memojokkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Pemuda muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil dia menimbang-nimbang tantangan yang diajukan oleh sang pendeta gereja. Setelah beberapa saat, akhirnya dia pun menerima tantangan debat tersebut. Mendengar kesanggupan si pemuda muslim ini, sang pendeta berkata, "Aku akan memberikan kepada Anda 22 pertanyaan, dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Dengan nada yakin dan sambil tersenyum, pemuda itu berkata, "Baiklah, silakan." Si pendeta gereja mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, 10 sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya, 14 sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh, 15 apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya, 16 siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga, 17 sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya, 18 sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu, 19
Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? 20. Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu? 21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. 22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca basmalah, ia berkata, Satu yang tiada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat ke-1. 2 yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-12. 3 yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tiada enamnya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya ialah langit yang 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat ke-3. 8 yang tiada 9-nya ialah malaikat pemikul Arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Robmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat ke-17. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang dan lain sebagainya. 10. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-160. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Nabi Yusuf alaihissalam ditambah dengan ayah dan ibunya. 14 Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Al-Quran Surat At-Ta'wir ayat ke-18. 15 Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. 16
mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kalian." Dan ayah mereka Yakub berkata, "Aku telah memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 17. Sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai." Al-Quran Surat Luqman ayat ke-19. 18. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Saleh, dan kambing Nabi Ibrahim. 19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis. Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal. Dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-69. 20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Saleh. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah. Dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi. 21. Sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-28. 22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun, ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya, dan semuanya ia jawab. Sementara, ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh, aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan Anda." Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.